Halo anak muda, memiliki banyak potensi yang kalau kita menemukan dan mengembangkan pasti menjadi sesuatu yang hebat luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol dengan Fernando Wenur, seorang yang punya banyak talenta di bidang kesenian, tapi akhirnya memutuskan untuk mendalami bidang fotografi. Kita akan ngobrol banyak dengan Nando. Nando, apakah dari kecil mengetahui memiliki banyak talenta di bidang kesenian? Lalu Nando bisa cerita apa saja bidang-bidang kesenian yang Nando pernah geluti atau kembangkan? Oke. Halo, saya Fernando Wenur. Singkat cerita, dari kecil memang saya suka bidang seni. Khususnya dari kelas 2 SMP, saya memang suka sesuatu yang berbau dengan fashion. Jadi dari kecil tuh memang suka foto, suka menggambar, desain baju, dan juga suka bernyanyi. Karena itu yang melatar belakangi dari event-event yang aku ikut juga, dari lomba-lomba kayak contoh dance tradisional maupun modern dance, dan juga modeling, dan juga fashion, dan juga beberapa hal yang dalam dunia fashion dan khususnya di bidang seni. Tapi waktu berjalan Tuhan membukakan sesuatu yang dimana Tuhan kayak ngomong, ini bagianmu. Ternyata bidangmu itu di dalam dunia fotografi. Akhirnya menemukan di bidang fotografi. Iya, Tadi betul. dari dance bisa, desain bisa, modeling bisa. Akhirnya menentukan di bidang fotografi. Nah, kenapa Nando kok bisa yakin itu bidang yang akhirnya harus dipertajam atau diperdalam dari momen yang seperti apa? Ya, momen dimana kelas 2 SMP itu aku ada teman kakak itu dia mau ulang tahun kan. Dia mau ulang tahun, terus aku kenalin juga sama dia, dan saat itu juga aku nawarin dia, gimana kalau kita bikin karya photoshoot untuk menyambut Sweet 17 kamu. Jadi kayak press shoot gitu. Jadi kita konsepin dia mau pakai baju apa, dia mau kayak seperti apa nanti fotonya, dan fashion looknya dia di foto itu nanti mau kayak gimana. Nah, itu awal banget. Jadi itu kayak jumping stone juga untuk mengetahui bahwa ini yang Tuhan taruh dalam hidup aku. Kenapa cuma harus sampai di sini? Waktu berjalan aku mulai ikut lomba-lomba juga, dan puji Tuhan bisa menempati juara juga di bidang dance, fotografi. Tapi tetap aja Tuhan kayak bilang, tetap fotografi adalah bidang. Oh, jadi tetap diarahkannya ke fotografi juga tetap ya? ke fotografi. Iya. Nah, setelah itu di momen yang sama juga terjadi beberapa hal yang dimana saya harus mulai mendalami dan mulai ajak-ajak teman-teman juga buat foto-foto, dan mulai suka gambar-gambar baju. Dan gambar-gambar baju itu yang itu diwujudkan dalam photoshoot. Oh, kamu harus pakai gini sesuai yang aku gambar. Jadi what you can imagine, we can do it. Make it real. Jadi waktu berjalan dan mulai dengan proses kayak minjem kamera teman. Jadi bermula nggak ada kamera atau kamera terbatas sehingga pinjam tadi ya? Karena kan masih SMP banget kan, jadi memang kamera juga masih biasa banget, dan harus pinjam ke teman, dan itu pun sempat dimarah orang tua karena bikin malu kan gitu. Cuman ya itu yang membuat satu poin yang aku petik, bahwa ketika kita mau Pasti sesuatu, bisa ya? pasti bisa. Pasti Kita bakal berjalan. lakuin sesuatu apa aja, ketika kita passionate something, kita pasti akan kejar itu sampai kita dapat. Oke, ya. Meskipun tadi Nando kendala nggak ada alat, tetap bisa cari jalan. Jadi segala sesuatu yang pokoknya diniatin begitu dengan serius pasti terbuka jalannya. Pasti. Saya dengar juga Nando kan awal mula karena juga bekerja sambil sekolah begitu ya. Akhirnya juga menggeluti di bidang itu. Nando bisa cerita sedikit bagian itu pas itu? Jadi itu pas lulus SMA, orang tua juga sempat kurang setuju dengan bidang yang saya geluti sampai saat ini, karena orang tua mengarahkan saya untuk ke bidang akademik. Karena mungkin mereka pikir dengan masuk ke bidang akademik itu akan mengubah mungkin nasib keluarga, dan juga di mana orang yang masuk dalam bidang akademik masih ada mindset itu yang akan sukses dan akan mendapatkan intinya bisa berhasil sukses. Ya. Tapi setelah lulus SMA, saya langsung terang-terangan juga sama orang tua. Saya bilang bahwa maaf Pak, saya boleh mengecewakan kalian di awal, tapi percayalah saya tidak akan mengecewakan kalian di akhir. Itu dengan motivasi yang mungkin belum benar, belum mengenal Tuhan, masih hidup hancur-hancuran, datang ke Manado dan punya motivasi yang masih lebih ke tentang populer, tentang apa, tapi ternyata Tuhan bawa
di sini. Dan kebetulan puji Tuhan saya masuk dalam gereja Mount Sharon. Itu saya di follow up sama sahabat saya juga dari udah lama, dari sekolah minggu sampai gede. Dia namanya Bian Anugrah Awusi. Dia kok rohani saya juga, dan dia datang ke Manado dan dia mengajak saya. Dan setelah saya ke Manado, dan akhirnya kita bersama-sama di sini, tapi dia kuliah. Tapi di saat itu juga ketika saya di dalam gereja, saya udah sempat lamar pekerjaan di berbagai tempat, banyak tempat saya antar lamaran pekerjaan. Tapi ternyata di rumah saya sendiri, itu gereja Mawar Sharon, di situ malah Tuhan pertemukan saya dengan inilah bagianmu. Lewat pemimpin saya, dia yang kasih ketemu saya dengan namanya Kak Margo Praska. Dia bawa dia bikin saya boleh kenal sama mereka, dan mereka juga di bidang yang sama, yaitu bidang fotografi. Dan saya juga di situ belajar banyak hal tentang bekerja di dunia profesional, dan seperti apa kita menghandle klien, seperti apa kita menguasai bidang fotografi. Dan intinya di situ kita punya visi yang sama, bahwa bukan tentang apa yang bisa kita foto, bukan tentang seberapa bisa kita, bukan tentang skill kita, sebesar apa skill kita, tapi juga ingat bahwa karakter itu yang akan mempertahankan kita di situ. Jadi tadi Nando kan cerita ngelamar kerja ini ditolak, itu ditolak, tapi akhirnya juga Tuhan buka jalan yang pada akhirnya menuntun Nando berkarya di bidang fotografi ini, begitu ya. Nah, Nando, dari sepanjang Nando berkarya di bidang fotografi, karya-karya atau kompetisi atau yang paling Nando, wah, ini prestasi yang maksudnya puas, Nando puas meskipun tetap harus bertumbuh dan berkembang, tapi pencapaian-pencapaian yang lalu, apa yang Nando merasa, wah ini prestasi yang membanggakan juga? Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan beberapa hal untuk saya hadapi. Yang pertama, saya boleh menjabat waktu itu ikut dalam Nikon Ambassador. Nikon Ambassador, Nikon Camera Ambassador itu dibikin di Bali, dan saya menjadi satu-satunya utusan dari Manado, peserta yang dari Manado, dan itu ketemu sama the maestro, fotografer hebat ya. Master juga, dan di situ kita belajar, kita selama 3 hari di Bali. Di situ kita sharing banyak hal, belajar banyak hal tentunya dalam hal teknik fotografi sendiri. Tapi itu yang membuat aku kagum sama Tuhan, bahwa Tuhan membawa aku sampai ke sini. Tapi paling ingat bahwa skill itu bisa membawa kita ke puncak, tapi karakter yang akan mempertahankan di sana. Dan ketika di sana aku cuma punya motivasi, Tuhan, apapun reward yang aku dapat, apapun yang hasil yang aku akan dapat dari hal ini, itu tetap untuk membuat Tuhan yang nampak, bukan aku. Dan apapun itu, pasti Tuhan nggak kebetulan taruh bidang ini di dalam diri aku untuk memberkati orang lain, dan juga memberkati diri aku pribadi khususnya, karena lewat itu ini bisa menjadi pekerjaan aku. Dan di tengah-tengah trouble yang begitu banyak, keluarga dan juga pribadi dan juga orang lain, tapi Tuhan meneguhkan bahwa jangan fokus kepada apa yang masalahnya tadi ya. Jangan fokus pada masalahnya, jangan fokus pada mungkin omongan orang atau juga kekurangan aku juga tetap ada blank spot. Setiap orang, siapapun dia, setinggi apapun, tetap ada blank spot, area di mana dia tahu. Itu yang harus beres dulu dengan Tuhan sebelum Tuhan mempercayakan banyak hal yang besar. Seperti Ko Philip pernah bilang, jangan kejar berkat. Berkat itu udah jadi milik kita. Tapi Tuhan nggak pernah menjanjikan berkat itu, nggak pernah menjanjikan untuk memberikan berkatnya, karena itu udah milik kita, karena kita anak-anaknya. Tapi Tuhan ingin mempersiapkan kita supaya pada waktunya kita siap menerima berkat yang udah Tuhan siapin itu. Jadi itu yang membuat aku mau terus belajar, aku mau terus passionate, influence people yang di sekitar aku, siapapun mereka, tua muda, karena aku tahu selama aku muda, aku bisa hidup dan memberkati banyak orang juga lewat karya, lewat karakter juga, lewat aku ingin tetap belajar dan berani untuk menjadi seseorang yang punya mental leader, tapi hati tetap sebagai hati begitu ya. Jadi tadi prestasi yang Nando ceritakan bagaimana jadi Nikon Ambassador ya. Untuk ke depan, apa ada project-project yang Nando juga buat Nando excited ya? Project apa aja kira-kira Nando bisa cerita? Untuk project ke depan, puji Tuhan, jika Tuhan berkenan, tahun depan itu akan mulai memperlebar kapasitas untuk photoshoot ke daerah Europe, dan juga dan juga kebetulan dalam tahun 2018 itu udah kerjasama sama beberapa manajemen, dan di situ
sempat dikasih kepercayaan juga untuk menjadi fotografer dari dunia-dunia perpejenan Indonesia untuk Putri Indonesia, Miss Putri Internasional, Indonesia, oke. dan juga tahun depan akan menuju ke daerah internasional untuk beberapa fashion week di sana, Oke. dan beberapa owner manajemen juga yang udah ngobrol untuk jadi Untuk masuk ke fotografer sana ya. di dalam timnya. Waduh, jadi excited sekali ya Nando di dalam project-project di yang ke depan tadi ya. Begitu amin. Puji Tuhan. banyak hal yang akan Tuhan percayakan. Nando, apa pesan Nando buat generasi muda nih? Nando kan berkiprah di dalam dunia seni, terutama fotografi, fotografer. Apa pesan buat Nando buat anak-anak muda yang lain? Pesan saya for all of you guys, cuman mau bilang kita semua itu dilahirkan dengan sebuah tujuan mulia dari Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap diri kita berharga ketika kita mendapat pengakuan dari orang lain. Kita memang masing-masing penuh dengan kekurangan, saya juga belajar, tapi ketika Tuhan memilih kamu dan saya, itu Tuhan punya maksud besar dan tujuan besar. Amen, ya. Intinya tetap miliki mental yang sebagai leader. Itu bukan berarti kita aman-aman aja, tapi kita bakal hadapin berbagai situasi, proses, kita akan semakin diproses Tuhan untuk semakin lebih rendah hati. Tapi ingat, tetap punya hati sebagai murid. Amen, Karena ketika kita punya hati sebagai murid, kita mau terus untuk diajar, terus belajar, walaupun kita juga banyak kekurangan, banyak hal yang harus kita perbaiki, tapi percayalah, ketika Tuhan yang memilihmu, Tuhan akan memperlengkapimu. Itu Iya, aja. oke. Tadi obrolan seru saya dengan Nando, bagaimana akhirnya di dalam perjalanan kehidupannya, meskipun kadang harus sukar lewati ini dan itu, tapi ketika tekun mengerjakannya, bahkan dipertajam, dibukakan jalan bagi Tuhan. Saya meyakini anak muda yang lain, engkau punya potensi yang luar biasa, tetap tekun, jangan menyerah, dan Tuhan menyertai hidupmu. Terus menjadi anak muda yang menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.